Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Livia Rizky Martarisa, kelas Asuransi Syariah C semester 2. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman pada bab 6 mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro. Pada bab 6 tersebut berjudul elastisitas dan aplikasinya bagi perekonomian. Materi pertama yaitu koefisien elastisitas permintaan. Elastisitas dapat didefinisikan sebagai rasio perbandingan antara presentase harga akibat presentasi perubahan permintaan. Elastisitas permintaan dapat dibagi ke dalam 3 konsep, yaitu elastisitas permintaan harga, elastisitas permintaan pendapatan, dan elastisitas permintaan silang. Materi selanjutnya jenis elastisitas permintaan. Nilai elastisitas berkisar antara 0 sampai tak terhingga. Nilai elastisitas bernilai 0 jika perubahan harga tidak memengaruhi jumlah yang diminta. Permintaan tetap saja jumlahnya meskipun harga naik dengan tingkat perubahan yang tinggi. Elastisitas yang bernilai 0 disebut tidak elastis sempurna atau yang dinamakan inelastis sempurna. Sementara itu, elastisitas bernilai tak terhingga jika seluruh barang yang ditawarkan semuanya sanggup dihabiskan oleh harga yang berlaku. Berapapun harga yang ditawarkan, jenis elastis ini dinamakan elastis sempurna. Sementara itu, jika koefisien elastisitas bernilai 1, maka disebut unitary elastis. Nilai koefisien elastisitas yang lebih besar dari 1, maka disebut elastis. Sedangkan koefisien elastis yang lebih kecil dari 1, maka disebut inelastis. Faktor-faktor penentu elastisitas permintaan. Yang pertama, terdapat banyaknya barang pengganti yang tersedia. Yang kedua, presentase pendapatan yang dibelanjakan. Yang ketiga, jangka waktu analisis, yaitu semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan membeli atau tidak terhadap barang tersebut. Materi selanjutnya yaitu elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran mengukur responsivitas jumlah yang ditawarkan akibat harga. Seberapa jauh penawaran akan berubah jika harga mengalami perubahan. Materi selanjutnya yaitu jenis elastisitas kurva penawaran. Elastisitas penawaran mempunyai sifat yang sama dengan elastisitas permintaan, yaitu elastisitas sempurna, inelastis sempurna, elastis, inelastis, serta unitary elastik. Jenis elastisitas dan nilai elastisitas juga mengikuti elastisitas permintaan. Materi selanjutnya yaitu faktor pendukung elastisitas penawaran. Faktor pendukung elastisitas penawaran terdapat 2, yaitu pertama sifat perubahan biaya produksi, dan yang kedua jangka waktu analisis. Jangka waktu analisis dibagi lagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, jangka sangat pendek, di mana produsen tidak mungkin merespon peningkatan permintaan dan menambah penawaran dalam masa yang sangat singkat. Yang kedua, jangka pendek, di mana tidak memungkinkan perusahaan menambah kapasitas alat-alat produksi, tetapi setiap perusahaan memungkinkan menambah produksi dengan mengoptimalkan kapasitas yang berbeda. Dan yang terakhir, jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua dapat dilakukan oleh perusahaan, termasuk menambah kapasitas produksi dengan cara menambah mesin baru dan perluasan pabrik. Materi selanjutnya yaitu elastisitas permintaan dan hasil penjualan. Hasil penjualan adalah pendapatan yang diterima oleh seorang penjual. Hasil penjualan diperoleh dari perkalian antara harga barang tersebut
dengan jumlah barang yang terjual. Hasil penjualan biasanya dikenal dengan nilai penjualan yang dinyatakan dalam rupiah. Jika harga berubah, maka secara otomatis nilai penjualan akan berubah dengan asumsi jumlah yang terjual jumlahnya tetap. Materi selanjutnya yaitu elastisitas harga silang dari permintaan. Elastisitas harga silang dari permintaan adalah ukuran responsifnya jumlah permintaan suatu barang yang diakibatkan perubahan harga barang lain. Nilai elastisitas harga silang dapat bernilai positif maupun negatif, tergantung kedua barang tersebut apakah barang substitusi maupun barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang dapat menggantikan satu sama lain. Jika barang tersebut barang substitusi, maka elastisitasnya akan positif. Contoh dari barang substitusi adalah teh dan kopi. Apabila meningkatnya harga teh, akan mendorong konsumen beralih ke meminum kopi. Sedangkan barang komplementer yaitu barang yang melengkapi satu sama lainnya, maka perubahan akan bergerak dengan elastisitas bernilai negatif. Hal ini disebabkan oleh kenaikan salah satu barang akan menyebabkan permintaan terhadap pelengkapnya akan menurun. Seperti contoh, kenaikan harga bahan bakar menyebabkan permintaan terhadap kendaraan bermotor akan menurun. Bahan bakar dengan sepeda motor tersebutlah yang bersifat komplementer. Demikian materi rangkuman bab 6 yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.